Apa kabar UCC? Ya. Tadi sepanjang ada kesaksian, lalu worship leader cerita perjalanan ke Papua, gitu ya. Lalu lagu-lagu yang dinaikkan, saya memutuskan membatalkan khotbah yang saya udah siapkan PowerPoint-nya. Jadi saya manuver, ya, menyampaikan sesuatu yang lain, ya. Jadi yang di PowerPoint hentikan sejenak, ya, karena kuat banget Roh Kudus taruh di hati saya pagi hari ini dan mau mencoba mendelivery ke teman-teman pagi hari ini. Ya, berdoa supaya ini menolong, memberkati teman-teman ya. Baik. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat ke-4. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat ke-4. Oke. Kalau saudara sudah ketemu, kitab 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat ke-4 menulis. Sebaliknya, dalam berapa banyak hal? Dalam berapa banyak hal? Dalam segala hal kami menunjukkan. Berarti waktu ayat ini ditulis, Paulus lagi sangat percaya diri, dia lagi sangat punya keyakinan bahwa dia sudah menunjukkannya. Setuju teman-teman, Bapak Ibu? Dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Berapa banyak saudara itu pelayannya Tuhan? Kalau baca ayat, gak jadi angkat tangan ya. Sebab di ayat ini Paulus mengidentifikasi bahwa pelayan Tuhan, pelayan Allah, itu bukan karena dia dapat jadwal di hari Minggu khotbah. Sambil nyanyi hidupku di tanganmu. Hari ini adalah hari yang terbaik. Paulus juga gak bilang bahwa yang dia tunjukkan karena dia pelayan Allah, karena ada status kependetaannya dia. Mulai dari PDP, PDM, pendeta penuh. Paulus juga gak bilang bahwa karakteristik dia sebagai pelayan Allah karena dia punya pengalaman melayani yang panjang. Setuju? Jadi ini gak ada kaitannya dengan statusmu, ini gak ada kaitannya dengan siapa kamu, tapi yang menarik adalah Paulus bilang bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran. Nah, kata kesabaran di situ bukan suffering, tapi long suffering. Saya ulang ya. Kata kesabaran di situ bukan cuma sekedar kita suffer. Tapi kata kesabaran di situ adalah long suffering. Artinya gini, sebuah penderitaan yang panjang yang kita nggak tahu ujungnya. Bahkan sampai Anda mati. Kaget ya kalimat itu. Paulus juga sampai dia mati, dia datang sama Tuhan, Tuhan, kalau boleh, duri dalam daging ini hilang, diangkat. Terus tiba-tiba Tuhan jawab gini, Paulus, pilih mana? Sembuh atau kasih karuniaku menyertai kamu di tengah-tengah penderitaanmu? Coba, kalau Anda pelayan alam, maunya yang mana? Betul, Ratna ya. Kita maunya gini, kalau kita pelayan Allah, Tuhan jangan bikin malu ya. Kita maunya gini, sembuh,
Tapi kasih karunia menyertai. Nah hari itu Tuhan kasih opsi sama Paulus. Waktu Paulus datang sama seperti halnya kita datang kan, sama kan? Wajar dong doanya kayak gitu, wajar, gak ada yang dosa, gak ada yang salah. Nah sama. Paulus bilang gini, dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam 3 hal. Jadi hari ini deal dulu di menit-menit awal ini. Anda pelayan Allah? Yakin. Anda pelayan Allah? Penderitaanmu yang sesaat aja pingin tinggalkan Tuhan kok. No? Doa yang baru setahun aja belum dijawab, mempertanyakan Tuhan kok. Halo? Nah Alkitab bilang gini, Paulus sabar dalam 3 hal. Dia sabar dalam penderitaan, dia sabar dalam kesesakan, dan dia sabar dalam kesukaran. Itu. Coba. Kalau Anda disuruh pilih, mau sabar yang mana? Pilih salah satu dari 3 itu. Gak ada yang mau ya? Tapi jelas loh di sini, Paulus itu bangga loh. Saya itu pelayannya Tuhan loh. Saya itu pelayannya Allah loh. Kok tahu Paulus bilang ini? Karena saya itu telah menahan dengan penuh kesabaran dalam 3 area hidup. Dalam penderitaan saya, dalam kesesakan saya, dan dalam kesukaran saya. Nanti cari sendiri arti penderitaan di situ, arti kesesakan dan arti kesukaran. Pokoknya susah. Nah pertanyaan saya lagi, Anda pelayan Allah enggak? Jangan cepat-cepat jawab ya. Jadi besok-besok kalau ada training pelayan Tuhan, salah satu materinya kudu ini. Jadi materi training pelayan Tuhan itu bukan cuma sekedar komitmen datang ibadah. Lawang kita komitmen datang ibadah aja susah. Apalagi komitmen dalam penderitaan. Benar ya? Benar ya? Nah karena ini rumah jadi belak-belakan saya ya. Oke ya. Jadi Paulus bilang ini, saya itu mampu menahan loh. Mampu menahan dengan penuh kesabaran. Jadi sabarnya sabar penuh. Dalam penderitaan saya sabar penuh. Dalam kesesakan saya sabar penuh. Dalam kesukaran saya juga sabar penuh. Benar-benar penuh kesabaran. Sampai sabarnya penuh. Bapak Ibu Saudara percaya gak kalau Tuhan gak akan pernah tinggalkan kita? Percaya? Percaya? Berarti ada kondisi, keadaan-keadaan yang Anda seakan-akan merasa Tuhan tinggalkan Anda dulu. Hei, titik terendahmu adalah titik terdekatmu dengan Tuhan. Halo? Titikmu paling rendah adalah titikmu paling dekat dengan Tuhan. Jadi bagaimana mungkin kalau saudara berkata gini, titik terendah saya adalah titik terjauh saya dari Tuhan. Goblok banget. Clear? Udah benar ya saya ganti khotbah ya. Tadi itu benar saya ganti khotbah benar loh. Tatapan wajah teman-teman itu tajam loh. Tajam dalam penderitaan. Yuk lihat lagi satu ayat. 1 Petrus 5 ayat 10. 1 Petrus 5 ayat 10. Wow. Ada banyak saudara percaya dia sumber kasih karunia. Saudara percaya dia sumber segala kasih karunia? Yes. Baca sampai tuntas ya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Jadi dia panggil kita untuk masuk dalam kemuliaannya yang kekal.
Dan tahu nggak, begitu saudara dipanggil masuk dalam kemuliaan kekal oleh karena Dia sang sumber kasih karunia, Dia kasih 4 hal loh sama saudara. Dia bilang begini, akan melengkapi, akan meneguhkan, akan menguatkan, akan mengokohkan. Saudara mau semua? Mau? Nggak ada yang mau ya? Saya mau tanya sekali lagi untuk yakinkan saudara. Saudara mau saudara itu dilengkapi? Saudara mau saudara itu makin lama makin lengkap, makin teguh? Saudara mau makin lama makin lengkap, makin teguh, makin kuat? Saudara pingin jadi makin lama makin lengkap, makin teguh, makin kuat, makin kokoh? Koma ternyata. Koma. Enggak titik, kena prank kita ya. Tapi Tuhan gak pernah prank kita. Kalau saudara punya firman dengan baik. Sesudah kamu menderita seketika tapi selamanya. Nyebelin banget baca ayat itu. Loh, ayat ini waktu saya baca tadi di situ, ini gimana sih Tuhan? Udah seketika, tahu seketika. Maunya seketika apa selamanya? Nah, seketikamu selamanya masalahnya. Coba saya tanya lagi. Saudara mau seketika atau selamanya? Seketika ya. Nah, masalahnya waktu saudara baca ayat ini satu paket. Jadi seketikamu itu sering banget sampai selama-lamanya seketikamu. Jadi nggak usah tanya-tanya kapan selesai. Masih mau tanya? Kalau saudara masih suka tanya, lah saudara nggak akan pernah lengkap, saudara nggak akan pernah teguh, saudara nggak akan pernah kuat, saudara nggak akan pernah kokoh. Karena Alkitab bilang 4 hal ini Dia sediakan bukan sebelum, tapi sesudah saudara menderita seketika, tapi lama seketikanya. Tuhan kadang gak masuk akal ya nulis ayat ya. Jadi hari ini, jangan suka tanya-tanya sama Tuhan ya. Tuhan, kapan berakhirnya? Kan yang penting Tuhan sertai. Lo iya enggak? Lo Daud itu ngalamin banyak hal yang sulit. Di lembah kekelaman Alkitab bilang, kan gadamu dan tongkatmu itu yang menuntunku. Ngapain saudara pingin cepat-cepat tapi saudara gak dapat tuntunan gada dan tongkatnya? Paham? Nah, pagi hari ini, saya mau kasih tahu. Penderitaan itu bukan bentuk hukuman. Penderitaan itu sarana. Saudara, kalau saudara pingin diberkati, butuh wadah enggak? Butuh ya. Wan, butuh rekening kan? Untuk orang transfer bayar kan? Lo butuh rekening. Saudara mau cash, apa saudara mau ditransfer? Saya tanya, kalau cash itu paling cuma 100.000 dia berani kasih. Kalau 1 M, transfer kan? Saya mau tanya, saudara pingin yang cash, apa saudara pingin yang transfer? Kenapa? Karena lebih banyak kan? Ada orang kasih uang tunai 1 M gitu? Kan mustahil kan? Ngitungnya itu loh. Saudara nangkap maksud ilustrasi ini? Loh, kalau saudara pingin dapat banyak, saudara butuh wadahnya kan? Loh, saudara pikir kalau berkat aja butuh wadah, loh, saudara pikir penderitaan dari Tuhan gak butuh wadah? Wadah itu saudara. Saya. Halo? Ada yang salah datang ya? Loh,
Saudara kalau mau diberkati, saudara siapkan rekening enggak? Coba, setelah ibadah ini, saya yakin setelah ini Anda hafal nomor rekeningmu. Loh, satu waktu itu saya nggak pernah hafal nomor rekening loh. Kemarin saya ibadah, saya ngelayani sebuah persekutuan doa. Itu kali pertama saya dijadwal. Setelah saya khotbah, pendetanya naik mimbar, gembalanya naik mimbar. Makasih Pak Jeffrey, Pastor Jeffrey udah melayani kami hari ini. Saya langsung ditodong loh di depan jemaat. Pak Jeffrey bulan November, hari Minggu ada di tanggal berapa yang kosong? Loh, ditodong loh. Saya diam. Dalam hati, gila. Seumur-umur baru kali ini saya ditodong kasih jadwal di depan jemaat. Tapi gak apa-apa mungkin karena udah dekat ya, tapi karena saya baru kali pertama itu. Begitu selesai, gembalanya samperin saya, Pak, bendaharanya gak datang. Tahu kan? Kalau Anda habis pelayanan, di sini dapat persembahan ya. Ih, kayak malu-malu gitu. Enggak gitu. Misalnya, dapat misalnya ya. Terus dia tanya sama saya, Pak, nomor rekeningnya berapa? Saya mendadak blank loh. Terus dia tahu. Lupa ya Pak? Sebentar saya bilang. Saya berupaya ingat. Saya ucapkan angkanya perlahan-lahan. Dan berhasil saya menghafalnya. Paham? Kenapa saudara memberikan nomor rekening saudara? Karena saudara tahu saudara akan diberkati. Lo setuju nggak? Ada nggak saudara bisnis, terus orang order barang dari saudara, tapi dia nggak berniat bayar? Terus saudara bilang, puji Tuhan, Tuhan baik. Paham ya? Nah, kalau saudara mau terima berkat aja, saudara butuh wadah. Nah rupanya di Alkitab penderitaan juga butuh wadah. Supaya saudara makin lengkap, makin teguh, makin kuat, makin kokoh. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Nah hari ini dengan cepat. Ada 3 sarana penderitaan. Ada 3 sarana kesukaran. Ada 3 sarana kesesakan. Kalau Anda pelayan. Oke? Pelayan itu bukan yang ada di mimbar sini, yang dapat jadwal. Esensi pelayanan bukan itu. Itu job desk. Oke? Nah, dengan cepat. Yuk kita lihat. Yang pertama. Filipi 3 ayat 10. Kitab Filipi pasal 3 ayat 10. Filipi pasal 3 ayat 10. Ayat hafalan, ayat yang udah sering kita baca, ayat yang udah sering kita ucapkan ya. Ayat 10 dari Filipi pasal 3, perhatikan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Jadi Alkitab lagi bilang ini, untuk kaitannya dengan kuasa kebangkitannya, saya mesti mengenal kuasa kebangkitannya. Lalu kalimat berikutnya, dan apa? Persekutuan dalam penderitaannya. Jadi yang namanya penderitaan Alkitab bilang, saudara gak bisa kenali, tapi saudara harus bersekutu. Tahu bersekutu? Saudara masuk di dalamnya. Tahu bersekutu hanya dengan gini. Saudara tahu artinya berkenalan dengan bersekutu? Loh, berkenalan itu hanya cuma sekedar say hello. Kenalan gitu ya. Kayak saya tadi kenalan dengan worship leadernya gitu ya. Kenalan. Nah itu perkenalan. Tapi kalau yang namanya persekutuan, kayak Vio tadi kesaksian itu loh. Nah Paulus bilang, kalau yang namanya penderitaan jangan dikenali. Halo? Yang namanya penderitaan, dilarang Anda kenali. Tapi Anda harus bersekutu dengan penderitaannya. Loh,
Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitannya gitu. Dalam kematiannya. Makanya kalau misi Tuhan itu membuat Anda serupa dengan dia, tawarannya dia pagi hari ini adalah penderitaan. Halo? Saudara kan gitu kan ditanya kan? Kira-kira apa tujuan kamu jadi orang Kristen? Kristen zaman dulu sampai sekarang selalu jawab, makin serupa dengan Kristus. Jangan lupa tambahkan dalam penderitaannya. Itu. Jangan dititik sampai situ. Itu kalau sekarang ya, kalau orang tanya sama saya, Jeff, kira-kira visi kamu jadi orang Kristen apa? Saya tanya, visi besar apa visi kecil? Besar dong. Saya serupa dengan Kristus dalam penderitaannya. Itu kaget-kaget orang. Ulang-ulang dia bilang, oh itu menarik perhatian loh. Yang menarik perhatian apanya? Dalam penderitaannya. Karena memang ada ayatnya. Jadi kita hanya bisa serupa dengan Kristus kalau kita bersekutu dengan penderitaannya. Jadi saya selalu meragukan orang-orang yang bilang dia bersekutu atau dia mengenal Kristus atau dia semakin serupa dengan Kristus kalau dia berseberangan dalam penderitaan Kristus. Halo? Makanya pagi hari ini, buat saudara yang sedang menderita atau yang akan menderita, bawa pulang ini poin pertama. Nggak apa-apa. Kan saya bersekutu dalam penderitaannya. Supaya gambar rupa Kristus. Kan gampang kan. Hafal Kejadian 1:26-28. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Halo? Saudara, kenapa saudara mesti bersekutu dalam penderitaannya supaya saudara serupa dengan Kristus? Karena sasaran keserupaan bukan perubahan karakter tok. Sasaran keserupaan supaya saudara memerintah. Jadi kalau saudara cuma dengar khotbah, oh bersekutu dengan menjadi serupa dengan Kristus itu supaya karakter saya makin matang. Enggak titik sampai situ, gila. Gak bisa ngomong gila. Tapi gini, saya makin serupa dengan Kristus karena saya beda. Saya gampang memerintah bersama Kristus lewat pengalaman penderitaan saya. Saya ketemu kemarin satu orang pebisnis tangguh, hebat, anak muda. Dia bilang gini sama saya, Ko Jeff, makin susah Ko Jeff. Dia dirut sebuah perusahaan besar di Jakarta. Usia belum 40 tahun. Dirut. Saya ketemu dengan dia, hebat ini. Dia bilang gini sama saya, kompetitor berat karena dia anak Tuhan, percaya Yesus, sungguh-sungguh. Saya bilangin, apa yang bikin berat? Mereka menang modal. Gak apa-apa, kita menang modul. Mereka menang banyak pengalaman. Kita menang pengenalan. Aduh, kompetisi mereka, kompetensi mereka hebat banget. Saya berkata gini, memang kita kalah di pengalaman, kita kalah di modal, kita kalah di skill, kamu kalah di kompetensimu. Tapi kan kita menang di hikmat dan pengurapan. Loh, emang hikmat dan pengurapan bisa diajarin? Ada template? Loh, ngalamin dengan penderitaan. Makanya lihat, orang-orang yang udah ngalamin penderitaan panjang, itu makin berhikmat loh. Bikin keputusan gak asal. Kenapa? Udah dicacah sama Tuhan. Makanya Paulus bilang di sini, kalau Anda ingin serupa dengan Kristus sebagai pelayan Allah, Anda mesti bersekutu di dalam kematiannya.
Makanya kalau belum mati, belum bisa hidup memang. Ada orang yang takut mati tapi gak siap hidup juga. Mati takut, hidup enggak siap. Yang pertama, penderitaan itu sarana keserupaan. Amin. Kedua, tenang, penderitaanmu belum selesai. Yang kedua, ini bagus banget ayatnya. 2 Korintus 1 ayat 6. 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 Wah, dimulai dengan kalimat yang bagus banget. Jika kami, berarti ada kans menderita enggak? Loh ya enggak? Jadi kalau saudara titip pesan sama seseorang, jika nanti saya diberkati, berarti ada sebuah keyakinan Anda diberkati enggak? Sama. Nanti jika saya menderita ya, itu sama. Berarti saudara punya kans menderita. Enggak ya? Saudara ngelihat saya soalnya, enggak ya? Coba, kalau saya ketemu Irwan, terus saya bilang gini sama Wan, jika nanti kau Jeffrey diberkati, berarti Irwan udah tahu saya punya kesempatan, saya punya kans untuk diberkati kan? Terus juga saya bilang, Wan, nanti jika kau Jeffrey menderita, berarti saya ada kans menderita enggak? Oh ada. Tapi Paulus kasih tahu penderitaan di sini sampai misioner banget loh penderitaannya. Coba Anda, penderitaan self pity. Lihat, jika kami menderita hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan. Loh, saya yang menderita, saudara yang dihibur loh. Nyebelin banget. Loh, ayatnya baca. Jadi harusnya gini. Anda mesti camkan ini. Kalau Anda sedang menderita, harusnya orang diberkati dengan penderitaanmu. Orang ketemu Yesus, orang lihat Yesus lewat penderitaanmu. Saudara menderita gak apa-apa, asal Yesus ditampilkan. Loh, baca ayatnya. Hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jadi gila. Paulus yang menderita, orang lain yang diselamatkan. Paulus yang menderita, orang lain yang dihibur loh. Bukankah itu penderitaan yang misioner? Halo? Loh, coba Anda pikirkan hari ini, waktu Anda menderita, orang lain dihibur gak lewat penderitaan Anda? Waktu Anda menderita, susah di bisnis, susah di pekerjaan, susah di keuangan, orang lain itu ditolong gak, diselamatkan gak lewat penderitaanmu? Ada ayatnya. Jika kami dihibur, Paulus bilang gini, gak apa-apa, hibur kami gak apa-apa. Maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Loh, gawat. Itu kayak gini, saudara datang ke rumah duka, saudara hendak menghibur orang yang berduka, malah saudara yang dihibur. Pernah? Saya pernah gitu. Itu dengan semangat 45. Mau khotbah kan, di penghiburan orang mati. Malah saya yang hidup. Yang mati tetap mati. Saya yang malah yang hidup. Udah, yang kuat ya. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia Koja yang memberi kekuatan kepada aku. Wah, keingat ayat ini saya. Terus kalimat berikutnya, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar. Sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Emang cuman saudara Tok yang menderita? Paulus marah itu. Saya juga menderita. Saudara paham pagi hari ini? Kan saudara percaya Tuhan gak tinggalkan saudara? Percaya? Percaya? Saya butuh 3 hal tadi. Penderitaan, kesukaran, kesesakan. Karena penderitaan itu sarana penghiburan. Tuh. Halo? Penderitaan itu apa? Sarana penghiburan. Sampai Paulus itu menderita, orang lihat penderitaannya malah orang lain yang dihibur. Bayangkan.
Orang kasihan sama penderitaan saudara nggak apa-apa, tapi jangan bikin lama-lama kasihan sama saudara nggak baik. Iya kan? Tiap kali ketemu kasihan toh. Lama-lama saudara juga jadi kasihan sama diri saudara sendiri kan? Iya, kasihannya hidup saya. Loh. Halo? Clear? Yang terakhir. Yang terakhir. 1 Petrus 2 ayat 19. Pemain musik bisa kembali. 1 Petrus 2 ayat 19. Nah, 1 Petrus 2 ayat 19. Wow, 1 Petrus 2 ayat 19 menulis, sebab adalah kasih karunia. Jangan dulu baca cepat-cepat setelah koma ya, nanti kaget. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah. Berarti jenis penderitaan-penderitaan yang kita bahas dari tadi ini bukan penderitaan karena saudara buat salah sehingga saudara menerima hukuman. Bukan. Tapi yang saya maksudkan itu gini, penderitaan yang saudara alami hari ini akibat saudara hidupi kehendak Tuhan. Dan ayat ini menulis, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, apa? Menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Loh, sakit hati gak baca ayat ini? Saya ini menderita. Jenis penderitaan itu di mana? Saya harusnya bukan saya yang tanggung, tapi saya yang harus tanggung. Itu kayak gini persis. Iruhan yang utang, saya yang bayar. Ada yang mau berencana? Angkat tangan. Saya akan berutang dan saudara yang bayar. Ada? Gak mau ya? Tapi Yesus mau untuk saudara. Terus apa alasan saudara pahit? Halo, apa alasan saudara kecewa dengan hidup saudara? Kasih tahu saya hari ini. Coba kasih tahu saya. Saudara yang bikin salah, Yesus yang bayar. Saudara yang berhutang, Yesus bilang, saya yang bayar. Terus apa alasan saudara komplain? Ada? Keterlaluan. Orang Surabaya bilang kebacut. Paham? Loh. Oke. Yang ketiga, penderitaan itu sarana kasih karunia. Karena kan cuma tergiur kan, selama ini dengar kata kasih karunia itu selalu identik dengan keselamatan kan. Hari ini kasih karunia itu identik juga dengan penderitaan. Tapi kalau ditanya orang, apa sasaran kamu jadi murid Kristus? Menjadi serupa dengan dia dalam penderitaannya. Selama ini kita jawab apa? Menjadi serupa dengan Kristus, titik. Tambahkan dalam penderitaannya, serupa dengan Kristus. Terus dia bilang ini, lagi menderita ya kamu? Habis ini kamu. Tinggal tunggu daftar antrian. Jangan tinggalkan dia. Seketika lamanya. Tapi gak usah khawatir. Oke? Kan sarana. Amin. Yang pertama, penderitaan itu sarana keserupaan. Yang kedua, penderitaan itu sarana penghiburan. Yang ketiga, penderitaan itu sarana kasih karunia. Selamat datang dan selamat menikmati penderitaanmu. Ya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita bangkit berdiri yuk. Kita bangkit berdiri yuk. Makasih.